Assalamualaikum, halo Pioners, kembali lagi di channel saya, channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Oke, gimana kabarnya? Masih pada semangat kan sahabat Pioners semua? Kalian pasti menunggu-nunggu terkait informasi pertemuan besar terkait Pak Dr. Nicholas Vokalis ya, dan Bu Dr. Cheng Diovan dan orang-orang besar lainnya di New York ya. Dan mari kita dengarkan sebuah informasi yang diberikan oleh salah satu sahabat Pioners kita di sini. Dan saya cari tahu ini dari sahabat Pioners China ya tentunya. Dan saya harap ini bisa menambah semangat ya untuk kalian semua terkait apa itu nanti KYC atau open mainnet, mungkin akan dijelaskan di sini. Jadi harap sebelum saya melanjutkan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya Anda yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Dan oke, kita akan langsung saja di sini ke narasumber yang menceritakan saat dia hadir di acara tersebut gitu ya. Oke, kita akan langsung saja di sini. Harap disimak sampai selesai, jangan di skip ya. Sahabat Pi yang berbahagia. Pada malam tanggal 2 Desember saya mengikuti diskusi yang bertema Mainnet Discussion with Senior Pionir dari berbagai negara. Yang terdiri dari berbagai kalangan yang diikuti 11.000 peserta dari berbagai negara. Banyak hal yang saya tangkap dari diskusi tersebut walau tidak secara utuh, karena saya tidak mengikuti dari awal, namun ada hal penting yang saya tangkap. 1. Pembicara dari berbagai negara yang memberikan info-info terhadap mainnet sedang berlangsung saat ini. Di mana penguatan telah terjadi pada enclosed mainnet dengan launchingnya berbagai ekosistem, ekologi dan utility yang memberikan tanda kematangan akan terjadi. 2. KYC merupakan yang sangat urgen untuk memvalidasi bahwa akun-akun yang terlibat adalah nyata, bukan bot. Bukan akun fake, karena sejak KYC massal digulirkan Maret tahun 2022. Banyak terjadi akun-akun tersebut yang membuat keberhasilan KYC membutuhkan lama sehingga core team akan mencari alternatif lain untuk itu. 3. Ada pembicara dari negara Kamerun yang ikut menjadi pembicara pada diskusi tersebut. Mengatakan bahwa negara-negara mereka yang berada di benua Afrika seperti Zimbabwe, Nigeria, Kongo, Nepal, dan lainnya. Mereka sangat antusias dalam Pi Network dengan membangun nilai tertinggi. Walau mereka tidak mengatakan spesifik berapa nilai tertinggi tersebut, namun untuk sebuah singkong saja mereka barter dengan nilai tinggi. 4. CEO Binance mengatakan bahwa utilitas yang banyak digunakan akan memberikan nilai tertinggi. Dan itulah yang hendak dibangun Pi Network dengan berpatokan ke utilitas secara nyata. Dan membangun pondasi yang kuat pada ekosistem dan ekologi dari berbagai aspek bisnis. Baik barang maupun jasa, yang berkembang pesat dari hari ke hari, yang terkoneksi di developer portal app dan siap launching menjelang open mainnet. 5. Ada pembicara Vietnam yang berbicara bahwa mereka menerapkan nilai $314 untuk barter. Walau kata mereka bukan seperti apa yang disepakati China, namun kami menghormati itu dan nilai ini wajar bagi kami. Demikianlah keikutsertaan saya walau sebagai pendengar pada diskusi tersebut. Walau dalam keadaan ngantuk, namun berusaha menyimak walau tidak secara utuh. Tapi bagian-bagian yang saya rangkum merupakan hal menarik bagi saya, bahwa nilai adalah hal mutlak yang diinginkan oleh pionir, dari berbagai, dan semua itu tentu hak prerogatif core team. NB. Pi Network adalah proyek yang istimewa yang diciptakan oleh Nicholas. Dengan memadukan ilmu antropologi komputing dari istrinya Cheng Diao yang meneliti hubungan erat antara teknologi dan manusia dan melahirkan proyek sebesar ini. Di Pi Network semua bisa terangkum dari berbagai kalangan. Dari berbagai negara, baik negara miskin,
berkembang maupun maju Pi Network bisa diterima. Diterima dari berbagai kalangan baik profesi, strata ekonomi maupun kalangan pemula-pemula lainnya yang memahami atau tidak terhadap kripto. Karena Pi diciptakan agar bisa digunakan berbagai kalangan yang dijalankan di smartphone yang terjangkau dari sisi finansial, dan operasinya yang ramah lingkungan tentunya. Diskusi tersebut belum membicarakan Open Mainnet karena nanti sesi selanjutnya, diperkirakan besok akan langsung pada isu Open Mainnet. Semoga saya bisa mengikuti. Jadi mari kita jaga akun, frasa sandi serta saldo yang telah migrasi ke dompet kita sampai Open Mainnet nanti. Karena sekarang berbagai cara yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin cuan instan. Agar Pi yang kita miliki bisa berpindah kepada mereka dengan cara tamak, tanpa mau mengikuti alur dan proses, ya tentu dengan iming-iming yang tentu bagi yang tidak sabaran akan tergiur. Bagi yang belum KYC bersabar karena menjelang Open Mainnet jutaan akan KYC. Salam sukses selalu, tetaplah menambang walau ada suara sumbang dan mulai berkurang dan saatnya nanti akan hilang. Jadi hanya orang-orang yang tidak memahami yang meremehkan proyek yang dibangun dengan penuh perhitungan yang ditopang pondasi yang kuat. Karena jika Pi sebagai aset komoditi tentu sudah lama landing di market exchanger. Namun Pi bukan proyek yang akan bertahan sesaat tapi proyek jangka panjang, yang diharapkan bertahan dari berbagai perkembangan zaman di masa mendatang. Bukan stablecoin tapi koin yang stabil menjadi Pi currency sebagai alat transaksi dari berbagai aspek dan lini bisnis, yang akan memenuhi kebutuhan primer, sekunder maupun tersier penggunanya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan berita yang saya bagikan, bisa memberi pencerahan kepada Anda semua, agar lebih cerdas dalam menilai proyek Pi Network, dan bijak dalam menggunakan koin Pi Anda masing-masing. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh admin Yusuf Denata. Silahkan disimak. Oke. Jadi terkait penjelasannya udah jelas tadi ya, bahwa dari narasumber kita yang salah satu pioners Pi Network juga ya menjelaskan bagaimana dia mendengarkan suatu pembicaraan di suatu rapat tersebut gitu ya, terkait Pi Network ya, di suatu pertemuan besar tersebut terkait Pi Network. Jadi bagaimana menurut sahabat pionir semua? Apakah masih meragukan terkait Pi Network ya? Ya kalau saya sih jangan ditanya lagi. Saya sudah mengikuti dari awal dan sudah banyak belajar juga. Walaupun Anda menawarkan barang yang misal mewah gitu ya dengan harga kisaran 1000 koin Pi, ya maaf aja dulu ya. Saya akan tetap mempertahankan koin Pi saya sehingga Open Mainnet tiba nanti, barulah akan saya gunakan. Ya tentu saya harap kalian juga memiliki prinsip yang sama, karena ini bergantung pada masa depan kita semua ya. Kalau kita ingin meraih keuangan atau kebebasan finansial yang tentunya sudah kita impi-impikan selama ini, ya mulai dari sekarang lah kita harus bersabar dulu dan tahan koin Pi kita dulu ya. Jadi oke, sekian aja untuk informasinya, semoga bermanfaat dan silahkan share ke teman-teman lainnya agar tercerahkan dan juga mencerdaskan, agar tidak mudah dikelabuhi oleh si kaum nyinyir ataupun si tukang serok ya. Dan oke, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah klik tombol like dan subscribe-nya, dan bagi yang belum klik silahkan diklik dulu ya. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.